Renungan Hari Sabtu Prapaskah pertama, 12 Maret 2022. Mengasihi orang yang membencimu. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Saudara-saudariku terkasih, setiap manusia, termasuk kita, tidak terlepas dari musuh dan pasti pernah bermusuhan dengan sesama, anggota keluarga, atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kerja. Tindakan musuh selalu menyakitkan dan mematikan. Lawan dari tindakan bermusuhan adalah kasih. Saudara-saudariku terkasih, dasar pengajaran Yesus kepada murid-muridnya adalah warisan hukum Taurat yang mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Pernyataan ini pasti kita benarkan, karena prinsip dan praktek hidup kita adalah mengasihi orang yang mengasihi kita, bukan mengasihi orang yang membenci kita. Hidup bersama orang yang mengasihi kita, bukan hidup bersama orang yang membenci kita. Praktik hidup ini coba dibaharui dan dituntut oleh Yesus agar dipraktikkan para murid dalam hidup mereka. Maka ia tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuntutan Yesus adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Sebuah tuntutan yang sulit, berat, namun sangat idealis, tidak boleh tidak tetapi harus dilaksanakan. Mengapa harus dilaksanakan? Prinsip dasar dari tindakan kasih adalah kasih Allah sendiri, yakni belas kasihan dan kemurahan hati Allah, hati Bapa. Ia menciptakan semua orang sama dan berlaku adil juga sama terhadap semua orang. Orang yang baik dan orang yang jahat. Karena itu Yesus mengatakan, bila para murid bersikap seperti itu, mencintai musuh dan mendoakan musuh, maka mereka akan menjadi anak-anak Bapa di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudariku terkasih, apa makna di balik tuntutan Yesus ini? Makna di balik tuntutan Yesus ini adalah ia ingin mengajak para muridnya untuk mengenal dan meniru rahasia Allah. Apa inti rahasia Allah? Inti rahasia Allah adalah kasih. Dalam dan melalui tindakan kasih, perubahan radikal dalam hidup manusia akan terjadi. Kasih akan merubah pikiran dan hati manusia untuk memandang dan menerima semua orang baik dan sama. Kasih tidak akan membeda-bedakan. Kasih akan memberi hidup. Kasih akan berlaku adil. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka tuntutan radikalnya adalah berlaku kasih seperti Allah sendiri. Bertindak kasih seperti tindakan Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaannya adalah, mampukah saya menjalankan tuntutan Yesus ini? Mampukah saya berlaku adil? Mau mengasihi dan mendoakan musuh-musuh saya? Sebagai seorang imam,
tugas saya adalah mempersembahkan Ekaristi dan berdoa untuk semua orang, semua golongan, mendoakan orang yang baik dan orang yang sakit, orang yang jahat, mengunjungi orang yang baik dan orang yang jahat. Saat saya melihat bangunan penjara, pikiran saya adalah rumah untuk orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat kesalahan, dan memang itu benar. Namun ketika mengunjungi orang yang ada di dalam penjara, yang muncul dalam pikiran dan bisikan suara hati saya adalah belas kasihan dan permohonan agar mereka ditobatkan dan dibebaskan. Mungkin sikap inilah yang harus disadari dan dikembangkan, dihidupi dalam masa prapaskah ini. Maka tugas kita saat ini adalah berusaha untuk mencintai musuh dan mendoakan musuh-musuh kita agar terjadi pertobatan, perubahan, dan damai. Sumber inisiatif adalah kehendak dan nurani yang baik dari kita. Bahasa yang dipakai adalah bahasa kasih, yakni ungkapan dari kasih Yesus sendiri. Maka Yesus tegas mengatakan dalam akhir Injil hari ini, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.